Alasan WHO memberi nama virus corona. WHO kini tidak lagi menyebut virus yang merebak di Cina sebagai virus corona baru, novel coronavirus. Pemimpin WHO di Jenewa mengumumkan namanya sebagai COVID-19. Kami sekarang memiliki sebuah nama untuk penyakit #2019 COVID-19. Saya mengejanya COVID-19 COVID-19, ujar pemimpin WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip akun Twitter resmi WHO 12/02/2020. Menurut laporan Alert, WHO sebelumnya menyebut virus corona sebagai penyakit pernapasan akut. COVID juga ternyata merupakan singkatan dari coronavirus disease. Penyakit virus corona dan 19 berarti 2019. Dengan kata lain, nama COVID-19 hampir tidak ada bedanya dengan COVID-2019 Yang beda hanya singkatan dan tahunnya dipindah ke belakang. WHO mengatakan tidak ingin menamakan virus ini dengan embel-embel nama hewan atau negara karena tidak mau stigma. Hal itu berdasarkan panduan WHO yang terbit 2015. Sebelumnya ada penyakit yang dinamakan sesuai daerah seperti Ebola, Zika. Ebola ternyata nama sungai di Republik Demokrasi Kongo. Sementara Zika adalah hutan di Uganda. Dua nama daerah itu kini sudah berlanjut melekat di publik sebagai nama penyakit mematikan. Selain itu, nama orang juga tidak boleh lagi menjadi nama penyakit. Contohnya seperti Bell palsy atau penyakit Alzheimer. COVID-19 sejatinya berasal dari kota Wuhan, Cina. Penularan ini juga berasal dari kelelawar atau terenggiling. Presiden Cina Xi Jinping menelpon Presiden Jokowi pada Selasa 11 Februari malam. Xi meyakinkan Jokowi bahwa Cina akan menang melawan wabah virus corona jenis baru yang sampai saat ini telah membunuh 1.112 orang. Dalam kesempatan tersebut, Xi menyampaikan apresiasinya atas kepercayaannya dan pengertian Indonesia sebagai negara sahabat. Sebagai sesama negara berkembang, Cina dan Indonesia harus bergandengan tangan, memikul tanggung jawab bersama demi mencapai kemajuan yang baru, ujar Xi Jinping dikutip media resmi setempat. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina RRC, di pihaknya siap terus melanjutkan persahabatan tradisional dengan Indonesia, terus memperdalam sinergi strategi pembangunan kedua belah pihak dan mengkomplementasikan proyek-proyek utama dalam kerangka The Belt and Road Initiative, terutama proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Xi menekankan pihaknya sekarang sedang memprioritaskan perlawanan terhadap epidemi dengan mengobarkan semangat rakyatnya dan pengendalian virus corona, melakukan langkah-langkah pencegahan secara ketat dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil positif. Sejak terjadinya epidemi virus corona, lanjut Xi, negara-negara tetangga Cina termasuk Indonesia telah memberikan dukungan yang berarti kepada Tiongkok dan saling membantu satu sama lain di masa-masa sulit ini. Oleh sebab itu, dia berharap negara-negara kawasan tetap menjaga kerjasama bilateral sambil melakukan langkah-langkah yang tepat dan pencegahan pengendalian epidemi. Presiden Jokowi atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan simpatinya kepada pemerintah dan rakyat Cina dan mengatasi wabah itu. Menurut dia, Indonesia telah membantu bantuan medis ke Cina, akan terus menawarkan bantuan yang diperlukan pihak Cina. Jokowi menyatakan keyakinan bahwa persahabatan Indonesia-Cina akan diperdalam dan hubungan bilateral akan ditingkatkan lagi setelah Tiongkok menghadapi ujian epidemi itu, seperti dikutip oleh Xinhua. Sampai berita ini ditentukan, angka kematian akibat wabah virus corona Cina telah mencapai 1.112 orang, sedangkan kesembuhan tercatat 4.637. Sebanyak 7.333 orang dalam kondisi kritis, 44.400 orang positif terinfeksi corona.